Perkenalkan, nama saya Ruth Jocelyn Panggabean. Di sini saya akan mempresentasikan hasil manajemen operasi yang saya kerjakan di PPT tentang tas Michael Kors. Pada tahun 1991 di Amerika Serikat di New York, tas Michael Kors merupakan salah satu produk unggulan dan merek fashion ternama asal Amerika Serikat. Tas Michael Kors didirikan oleh Michael David Kors, perusahaan yang bernama PT Michael Kors Holding Limit yang dulunya dikenal dengan nama tersebut. Produk tas Michael Kors pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 2000-an sebagai dari koleksi Michael Kors, Collection Michael Kors. Tas ini menjadi ikon mode dunia karena menggabungkan desain elegan, material berkualitas tinggi, dan fungsi praktis yang sesuai dengan gaya hidup modern. Setiap tas Michael Kors dibuat dengan perhatian pada detail, menggunakan bahan premium seperti kulit asli, kanvas berkualitas, serta logam berlapis-lapis, emas atau perak. Selain desainnya yang mewah, tas ini juga dikenal tahan lama dan nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas, baik formal maupun kasual. Kebutuhan ruang departemen ini yang pertama itu gudang kulit, bisa dibilang area pemotongan. Alur aliran material ini, kulit yang diambil dari gudang harus langsung masuk ke meja potong untuk menghindari risiko tertekuk atau kotor jika harus menempuh jarak jauh. Yang kedua, area pemotongan atau bisa dibilang area skiving atau penipisan. Setelah kulit dipotong sesuai pola, bagian pinggiran harus segera ditipiskan. Kedua area ini harus berdampingan agar komponen tas tidak tercecer atau tertukar. Yang ketiga, area pengeleman. Komponen yang sudah diberi lem dan penguat akan langsung diteruskan di operator jahit, namun perlu ada sedikit jarak atau pembatasnya agar bau lem tidak mengganggu konsentrasi penjahit. Yang keempat, area menjahit atau finishing atau painting. Tas Michael Kors ini dikenal dengan finishing pinggiran yang rapi. Setelah dijahit, tas langsung masuk ke tahap pengecatan pinggiran. Kedekatan ini mutlak untuk memastikan kontrol kualitas segera dilakukan setelah proses jahit selesai. Yang kelima ini, area QC atau area packing. Tas yang sudah lulus inspeksi akhir harus segera dibungkus ke dalam dust bag atau kotak untuk menghindari debu atau goresan yang tidak sengaja selama pengiriman sementara. Yang keenam, area lem. Kantor administrasinya ini, kantor membutuhkan ketenangan dan udara bersih. Sementara area pengeleman menghasilkan uap kimia yang kuat dan bising dari mesin kompresor. Activity Relationship Chart. Gudang bahan baku. Alasannya efisiensi pemindahan material kulit yang berat dan lebar. Kulit harus segera diletakkan di meja potong untuk meminimalisir risiko terlibat. Yang kedua, setelah dipotong, setiap komponen kulit harus segera ditipiskan pinggirannya. Jika jaraknya jauh, risiko komponen kecil hilang atau tertukar antar model tas sangat tinggi. Area menjahit. Tas Michael Kors memiliki ciri khas pengecatan pinggiran yang rapi. Segera setelah dijahit, bagian tepi harus ditutup cat agar serat kulit tidak rusak dan tampilan terlihat mewah. Yang keempat itu finishing. Pengecekan terakhir dilakukan tepat setelah produk selesai dirakit. Hal ini untuk memastikan tidak ada sisa lem atau cat yang menempel sebelum tas dimasukkan ke dalam dust bag. Yang kelima, area pengeleman. Proses pengeleman tas menggunakan bahan kimia yang berbau tajam. Ruang kantor yang bersifat administratif dan area showroom harus terisolasi dari bau ini, kenyamanan dan kesehatan. Keenam, area menjahit. Ada proses bolak-balik antara perakitan manual, bisa dibilang pemasangan kancing atau magnet dengan mesin jahit. Kedekatan ini mempercepat siklus waktu produksi satu unit tas.
Perkembangan alternatif language ini ada dua. Yang kelompok sama berdasarkan fungsi. Yang kelompok ini dia konsepnya adalah jika Michael Kors memproduksi lining tote bag atau load secara bersamaan, maka dibuat dua sel yang berbeda. Kelebihannya sangat efektif untuk menangani variasi model tas yang berbeda dalam satu waktu tanpa mengganggu lini produk lama atau utama. Alur material masuk ke satu sel, diproses hingga menjadi tas jadi di dalam sel tersebut, lalu keluar menuju area QC. Terus berdasarkan fungsinya, konsep yang pertama ini adalah semua mesin jahit berada di ruang jahit, semua mesin potong di ruang potong, dan semua meja pengecatan di ruang finishing. Kelebihannya sangat fleksibel. Jika Michael Kors merilis koleksi secara terbatas limited edition dengan teknik yang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Di satu tahap, misalnya boarding manual, lining lain tidak akan terganggu. Kekurangan jarak perpindahan material menjadi lebih jauh dan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar komponen tidak tertukar. Selanjutnya adalah BOM, Bill of Material. Adalah daftar lengkap semua bahan baku, komponen, suku cadang, dan kuantitas yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk, berfungsi sebagai panduan utama untuk perencanaan, pengadaan, produksi, manajemen inventaris, dan pengendalian biaya agar prosesnya efisiensi dan akurat. Cek produksi tas Michael Kors ini, fase pertama riset, desain, dan pengembangan minggu 1-6. Minggu pertama sampai minggu kedua itu analisis dan pasar dan penentuan teks koleksi oleh tim kreatif Michael Kors. Minggu ketiga pembuatan sketsa, desain, dan pemilihan palet warna. Minggu keempat pembuatan Bill of Material atau BOM awal dan pemilihan award. Yang minggu 5 dan 6 pembuatan prototipe pertama atau sampel dan uji coba material. Fase yang kedua pengadaan material dan persiapan minggu 7-10. Minggu 7 finalisasi desain dan persetujuan manajemen. Minggu 8 pemesanan bahan baku. Minggu 9 dan 10 pengirim material ke gudang, pabrik, dan pemeriksaan kualitas bahan baku. Fase ketiga praproduksi. Minggu 11 pembuatan pola final. Minggu kedua 12 itu persiapan mesin dan pengaturan produksi. Fase yang keempat produksi massal. Minggu 13-20. Minggu 13-14 itu proses pemotongan dan penipisan kulit. Minggu 15-18 itu proses menjahit utama dan pemasangan award. Minggu 19 itu proses knitting dan finishing detail. Minggu 20 quality control atau QC, catat untuk setiap unit tas. Fase yang kelima itu pemasaran dan distribusi. Minggu 21-24. Minggu 21 itu final cleaning, pemasangan dust bag dan pengemasan ke kotak atau packing. Minggu 22 administrasi logistik dan persiapan dokumen ekspor atau distribusi. Minggu 23-24 pengiriman ke pusat distribusi global dan distribusi ke butik retail Michael Kors. PM ini dia struktur pol dan len ini. Michael Kors manufakturnya crop. Pertama desain, terus pembuatan pola, bagian pembelian dan gudang, terus pemotongan jahit finishing, pengecekan kualitas dan distribusi, terus deskripsi alur proses. Tahap yang pertama itu dia membuat pembuatan pola digital dan teknik sketch. Terus yang kedua itu cek stok bahan baku atau kualitas Saviano, Harvard, dan Golton. Terus jika tidak, melakukan perusahaan ke
ke supplier eksternal jika ia mengirimkan material ke area produksi. Yang B. Tahap transformasi, pemotongan kulit sesuai pola dan penipisa pinggiran, proses menjahit komponen dan pemasangan logo MK, pengecekan pinggiran tas, terus pengiringan cat dalam ruang, suhu terkontrol. Yang ketiga itu tahap verifikasi dan output. Dia pengecekan jahitan, noda lem, dan fungsi resleting. Jika tidak, kirim kembali ke workshop untuk perbaikan. Jika ia lanjut ke pengemasan atau packing. Terus selanjutnya pemasangan di dashback dan cheer card. Produk siap dikirim ke gudang pusat atau butik retail. Pareto chart ini adalah alat visual untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah atau penyebab utama yang paling signifikan, sekitar 80% dampaknya, dari keseluruhan masalah 20% penyebab, dengan mengurutkan data dari dampak tertinggi ke terendah, sehingga memungkinkan perusahaan fokus pada perbaikan yang paling efektif dan efisien menggunakan prinsip 80/20. Diagram fishbone ini adalah alat visual untuk mengidentifikasikan dan mengorganisir akar penyebab suatu masalah dengan cara yang terstruktur, berbentuk seperti kerangka tulang ikan, di mana kepala adalah masalah utama dan tulang-tulangnya adalah kategori penyebab utama, seperti manusia, mesin, metode, dan material atau lingkungan, dengan sub-cabang yang menunjukkan penyebab lebih rinci untuk menemukan solusi yang efektif dan meningkatkan efisiensi operasional. Contoh chart adalah representasi visual atau grafis yang menggambarkan rangkaian aktivitas, struktur, atau alur kerja dalam mengubah input atau bahan mentah, tenaga kerja, informasi menjadi output, barang atau jasa yang bernilai.